Halo, kita ketemu lagi ya di playlist belajar Kotlin. Sekarang kita akan masuki materi baru yaitu Kotlin Control Flow. Setelah kemarin kita berhasil belajar tentang Kotlin fundamental. Kalau kamu mau belajar tentang Kotlin fundamental, nanti tak taruh linknya di bawah ya. Itu playlist sekitar 13 video mungkin. Ya, dipamin dulu baru kamu lanjut ke Control Flow ini. Nah, ini adalah detail materi yang akan kita pelajari bareng-bareng ya, insya Allah. Jadi ini udah selesai, terus ini sekarang nanti kita akan belajar tentang control flow, terus nanti ada data class and collection, OOP. Tapi mungkin ini agak lama ya, dari sekarang, mungkin beberapa minggu ke depan, soalnya ini agak ada juga jadwal dari kampusnya. Kemudian yang ini functional programming atau FP sama Kotlin generic dan coroutines. Ini pemahamanku agak belum bagus banget ya. Jadi nanti kalau udah paham tak bikinin materi sama videonya biar kamu bisa belajar lagi tentang Kotlin. Sebagai basic ya, nanti sebelum masuk ke dalam pemrograman Android, yang aku pelajari itu dari awal emang seperti ini. Jadi tak sharing aja biar kamu yang minat di program Android bisa lebih bagus lagi ke depannya. Oke, ini adalah detail dari materi control flow di Kotlin. Pertama itu ada enumeration, expression dan statements, when, while, do while, range, for loop, sama break, dan continue. Ini adalah penjelasan singkatnya ya. Jadi control flow ini dipakai kita sebagai developer untuk menangani percabangan yang ada di sebuah kode gitu ya. Jadi kalau kamu punya percabangan, nanti kan pasti nemuin tuh di codingan percabangan yang ada di studi kasus. Mungkin kita menanganinya menggunakan control flow ini kalau menggunakan Kotlin. Kalau yang bahasa lain kurang tahu ya. Soalnya di sini kita fokus Kotlin aja. Oke, jadi kita akan masuk materi pertama yaitu enumeration. Ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat objek yang telah didefinisikan atau diinisialisasikan menjadi tipe data konstanta. Seperti yang tak jelasin di Kotlin fundamental ya. Di Kotlin itu tidak menyediakan konstanta secara eksplisit atau secara langsung, jadi kita harus menggunakan enumeration untuk mempermudah pembuatan kode konstanta. Jadi keunggulannya itu pertama, enumeration akan meminimalisasi kesalahan dalam penulisan kode. Kemudian kode akan menjadi lebih clean dan readable. Ini penting banget ya kalau kamu collab bersama teman-teman lain. Mungkin kalau menggunakan enumeration, salah satunya ya komponen dari Kotlin ini, nanti teman-teman kamu juga akan lebih mudah dalam membaca kode yang kamu buat gitu. Jadi nggak ngawur gitulah ya. Berikutnya akan mempermudah inisialisasi nilai dari sebuah variabel. Jadi nggak perlu menuliskan secara berulang kali, tapi cukup disimpan di enumeration class dan akan kita panggil kalau emang dibutuhin. Gitu. Nah, ini adalah struktur dasar dari enum class. Agak jelimet kata-katanya. Enum adalah sebuah kata kuncinya dan class ini adalah yang ini ya. Namanya hampir mirip. Ini adalah nama kelasnya dan objeknya ada ini. Objeknya ditutup atau dibungkus dengan menggunakan crunch branch atau kurung kurawal. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan yang ini, contoh penggunaan tanpa enum class. Jadi kita langsung ya, misalnya ada variable color red, terus ini adalah isi dari variabelnya. Kita menuliskannya secara langsung. Jadi akan sangat rawan kita typo ya dalam penulisan ini karena banyak banget tuh, ini kan ribet banget kan contohnya. Jadi daripada menggunakan seperti ini, kita mendingan menggunakan enum class kayak gini. Tuh enum class, tuliskan nama kelasnya dan ini adalah konstruktornya. Terus tuliskan objeknya red karena ada konstruktornya, jadi isiin konstruktornya, value-nya ini, dan green value-nya ini, blue value-nya ini. Jadi pemanggilannya cukup dengan instance
file colored sama dengan color titik red, nggak perlu kayak gini lagi. Jadi dia akan instance ke sini dan memanggil objek red ini. Nanti value-nya sama aja. Ini juga sama ya kayak tadi. Kita inisialisasi satu kali di sini, terus nanti kita panggil di fungsi yang membutuhkannya dengan instance atau kelas turunan gitulah ya. Harusnya udah paham sih, simple soalnya. Nah, di Enum class juga kita bisa membuat anonymous class. Jadi pertama kita bikin abstract function dulu, kayak gini ya, tanpa value, tanpa konstruktor sama objeknya. Terus tinggal dikasih kurung kurawal pada tiap objek yang ada di dalam Enum class. Red, kasih kurung kurawal override function dari print value yang ini di override. Kemudian tuliskan yang mau dieksekusi. Misalkan println value red is value, dia akan ngeprint value yang di sini. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengakses anonymous class menggunakan kayak gini, file colors color titik blue print value. Ini adalah instance dari class color yang berjenis enum class. Enum class terus panggil object blue dan kita cetak function print value kayak gini. Nah, nanti outputnya seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan synthetic method untuk mendapatkan daftar objek dan nama objek dari enum class menggunakan namanya function values ya, color values, terus nanti masukin ke dalam perulangan for each colors for each. Ini adalah lambda function dan cetak tiap data yang ada di dalam ini ya, di dalam variable colors ini yang instance ke dalam enum class, dan outputnya akan ada kayak gini, red green blue red green blue. Berikutnya kita juga bisa mendapatkan daftar objek. Ini kalau ini berarti nama ya, value of, mengecek isi dari objeknya, color value of red. Tapi teman-teman harus itu ya, kamu harus teliti di sini, pastiin red ini ada di dalam objek enum class-nya. Soalnya kalau nggak ada, dia akan error gitu. Kalau dicetak println color is red, karena red ini adalah anggota dari enum class, jadi dia akan ngeprint rednya gitu. Kita juga bisa mengecek instance dari objek pada enum class menggunakan when ya. Jadi bacanya ketika enum class color ada yang objeknya green, maka dicek satu persatu. Color red cetak color is red, color green cetak color is green, dan color blue cetak color is blue. Karena menggunakan when, jadi langsung dieksekusi dan hasilnya color is green sesuai dengan kondisi di when sama aksi yang akan dicetak ketika terpenuhi. Oke, mungkin kita langsung ngoding aja ya di IDE, IntelliJ IDE-nya. Kita buka dulu. Nah, di sini silakan bikin kelas baru, namanya misal enum. Kita zoom dulu. Kita bikin pertama itu apa nih, main function ya. Biar cepet tak copy aja deh value yang tadi biar sama kayak di PowerPoint. Oh, ini kurang file. Nah, ini ketika kita menggunakan itu ya, inisialisasi secara langsung kayak gini. Jadi tuliskan nama variabel, terus langsung diisi menggunakan hardcore kayak gini. Nah, ini kalau terlalu banyak akan repot ya teman-teman ya. Ini akan repot banget dan seringnya typo karena akan ribet ini 0x
FF000, nanti kalau ini 1 aja udah berubah isinya. Jadi daripada kayak gini, mendingan kita menggunakan enum class ya, misalnya namanya color, terus isi, kan ini ada objek, ada nilainya, kita isiin konstruktor, value tipenya itu integer ya. Oke, misalnya di sini objeknya red, value-nya sesuai sama yang di sini, masukin sini aja. Tuh, copy aja, Ctrl D, ganti green, ini di copy, masukin sini, copy lagi, ini hapus komanya, blue, terus masukin value dari blue ke sini. Nah, memanggilnya tinggal seperti ini, color titik red. Nah, sama ini dihapus, manggilnya tinggal color titik green, color titik blue. Nah, selesai kan. Jadi kalau ada pemanggilan lebih mudah dibaca nih. Red ini adalah instance dari color object red. Tinggal di follow ctrl red. Nah, dia akan ke sini. Nggak perlu tuliskan secara manual. Kemudian tadi apa lagi di PPT? Habis inisialisasi, kita bikin ini coba ya, anonymous class pertama. Jadi di sini bikin abstract function dulu. Abstract function print value kayak gini. Nah, di sini tambahkan kurung kurawal. Boom. Bener kan? Nah, sini tinggal di override aja. Terus println, misalnya color is gini aja, color red is, value-nya masukin menggunakan string template ya, kayak gini. Ini tinggal kasih koma, terus ini juga dikasih kurung kurawal atau curly brace. Kita override lagi, print value-nya, println color green is value. Jadi value-nya akan merujuk ke dalam ini ya, ke konstruktornya, dan akan mengeprintkan value yang ada di objeknya gitu. Kita kasih koma di sini. Nah, di sini kita bikin override lagi, print value-nya, println color blue is value. Jadi kalau teman-teman belum paham tentang ini kan itu ya, penggunaan dari string templating, silahkan pakai S saja. Ini udah tak jelasin di dalam playlist Kotlin fundamental. Jadi kalau belum paham silahkan dicek aja. Oke, nah pemanggilannya tinggal di ini aja sih. Misalnya mau print yang red ya, yang red tinggal titik print value. Terus sini tinggal di print aja, print red. Nah, seperti ini ya. Kita langsung coba di running dulu. Jadi kalau di Android itu bisa dipakai ini 16, contoh penggunanya itu adalah companion object ya. Dari enum class ini juga contohnya itu sih ya. Jadi kalau companion object sama sih, nyimpen value kayak gini yang bisa digunakan untuk key dan value-nya. Nah, ini kalau kita cetak ya, hasilnya seperti ini. Color red is gini. Oke. Kemudian habis itu apa lagi nih?
udah tadi. Terus untuk mendapatkan daftar objeknya menggunakan array ya, array. Coba di sini deh. Ini dikembalikan ke semula aja. Jadi hapus semuanya. Ini juga sama. Kasih koma belakangnya. Oke. Nah, untuk mendapatkannya, jadi tinggal variabelnya diganti aja deh, colors array dari color. Bener nggak? Bener kok. Sini tuliskan aja color. Bentar, kok salah sih? Oh ya, ini tanda. Nah, color values, kemudian color for each. Kita bikin variable namanya lambda function. Cetak aja print colors. Bener kayak gini? Salah. Color. Nah, jadi akan mencetak setiap objek yang ada di dalam enum class ini ya. Coba kita running. Oh, kita pakainya println harusnya. Coba. Nah, akan tercetak semuanya. Nah, untuk mendapatkan value dari objeknya, kita menggunakan value of kayak gini. Misalnya apa nih, red. Tapi nggak usah pakai ini ya, bisa sih langsung aja println colors gitu. Bentar, ini kok nggak mau. Oh ya, nggak usah pakai array. Nah, running coba. Nah, akan tercetak red karena red ini termasuk dari enum class ini ya. Nih, tapi kalau kita salah menuliskan, misalnya menuliskannya yellow, kan nggak ada ya di sini ya, dia akan error. Tuh, illegal argument exception, jadi argumennya itu nggak ada. Tuh, jadi pasti teman-teman di sini harus lebih teliti lagi, karena kalau salah nulis nanti ada di error. Oke, ini udah semua. Berikutnya adalah untuk mengecek instance ya. Berarti yang ini, yang terakhir itu yang when. Jadi langsung aja when apa nih, masukin value-nya color, warnanya itu blue, maka apa tadi, ini color titik blue sama dengan pakai lambda, color is blue, kemudian bawahnya color green, color is green. Ini kayaknya nggak perlu ini deh. Oh ya, Ctrl D aja biar cepat. Blue color is blue. Oh ini red, oh ini red ya, sorry. Nah, duplicate. Kalau kita running, hasilnya nggak tercetak. Kenapa? Coba. Oh, ini harusnya print ya. Bener. Kita masukin ke dalam objek. Println color is red. Ini dimasukin ke itu teman-teman, ke dalam fungsi println. Lupa aku. Gini. Println color is blue. Kita coba running. Nah,
kecetak ya. Color is blue karena sesuai dengan kondisi yang di WAN ini. Color blue sesuai yang blue ini, maka dia akan mencetak fungsi print line ini dan tercetaklah color is blue di konsol. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman video tentang enumeration. Semoga teman-teman paham ya. Barangkali agak kurang jelas jelasinnya tadi. Silahkan ditanyain di kolom komentar, nanti tak bantu jawab. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih. Dadah.